Shalom. Oke, kita akan baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ingin katakan begini. Kita akan tetap kebaktian selama pemerintah mengizinkan. Jadi kita tidak akan tutup kebaktian akibat Omikron yang begitu luar biasa. Membuat banyak orang menjadi kena virus. Walaupun waktu sebelumnya tuh ada yang menganjurkan kepada saya untuk supaya kebaktian ditutup. Prinsip saya begini, yang ngatur ini gereja adalah Tuhan. Ya, plus sama pemerintah sebagai wakilnya Allah. Jadi saya tidak mempunyai ada satu pemikiran untuk close gereja, walaupun kelihatannya kok itu naiknya tinggi. Karena saya berpikir begini, seperti dulu saya pernah katakan, saya waktu hari Jumat waktu ke Arias, saya lewatin yang namanya masjid, dan begitu banyak sekali orang keluar dari masjid, banyak sekali. Dan mereka kok tidak mempermasalahkan gitu loh. Maksudnya mereka tetap aja sembahyang, tetap saja mereka menyembah Allah mereka. Terus saya berpikir, kenapa di orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan yang benar, tetapi orang-orangnya nggak punya keyakinan bahwa Tuhan yang besar itu mampu melindunginya. Kenapa orang mereka bisa mempercayai Tuhan mereka bahwa mereka ada pelindung yang menjaga mereka dan mereka tetap menyembah Allah mereka, tapi kita ketakutannya setengah mati. Jadi mentalnya beda. Mentalnya tuh tidak sama seperti mereka, banyak orang Kristen. Nah, tapi kan kita mesti jaga, benar jaga. Jagalah, misalnya kita vaksin, kita pakai masker, is okay. Tapi bukan hidup di dalam namanya ketakutan. Dan saya tidak mau hidup di dalam ketakutan. Maksudnya gini, COVID itu akan terus berlanjut dan kita nggak tahu kapan selesainya. Dan saya tidak mau hidup saya dikuasai sama ketakutan. Karena saya anak Allah. Saya anak Allah. Saya percaya firman Tuhan. Ingat ketika yang minggu lalu orang Israel ketakutan. Mereka ketakutan apa? Karena mereka melihat bahwa bangsanya besar. Maksudnya yang mereka lawan bangsakan itu besar-besar raksasa. Tapi kemudian si Joshua dan Kaleb, awalnya Kaleb mengatakan bahwa pelindung mereka sudah meninggalkan. Jadi si Kaleb mengatakan bahwa pelindung kita nih, Allah Israel itu adalah pelindung kita yang menjaga kita. Kita akan bisa ngelawan, kita bisa menang. Gitu loh. Jadi kalau kita menganggap Allah kita, Kristus adalah pelindung kita, kenapa harus hidup dalam ketakutan? Kalau kita menganggap Yesus itu besar. Tapi problemnya tidak semua orang Kristen itu mengakui Yesus itu besar. Mulutnya mengatakan ya, faktanya tidak. Seperti kemarin saya katakan waktu pelayanan ada orang katakan saya disuruh minum setiap hari suruh minum obat darah tinggi, tapi dia kata nggak mau. Karena dia selalu mengatakan begini. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Tapi tetap mati. Artinya tidak dihidupi. Itu namanya firman. Cuma hanya di mulut.
Jadi banyak ya kita kalau orang Kristen cuman di mulut doang mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Tapi ketika ada masalah langsung takut, langsung gak punya nyali gitu loh. Nah inilah perbedaannya. Sebetulnya yang harus kita sadari. Bukan berarti saya meremehkan yang namanya virus. Selama kita tinggal di bumi, yang namanya virus itu pasti ada. Saya belum, ya baru berapa hari ini saya pilek gitu loh. Itu karena memang saya ada kurang tidur dikit gitu loh. Tapi mau dibilang apa, saya udah jaga diri saya. Tapi yang penting badan saya adalah sehat. Dan saya menggambarkan diri saya bukan orang lemah gitu loh. Paham gak? Saya tidak menggambarkan diri saya adalah orang lemah, orangnya waduh tuh kalau kena sakit, aduh gimana ya. Kak, I'm a strong man. Saya orang kuat. Saya ini kuat. Saya bukan orang lemah. Jadi saya mempertahankan apa yang saya pelajari, apa yang saya kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sebuah kehidupan, bukan sebuah lip sync gitu loh. Lip service doang, tetapi nggak ada sebuah kehidupan. Nggak dihidupin. Nggak ada gunanya. Jadi apa yang saya khotbahkan selama ini adalah sesuatu yang memang sifatnya adalah saya ngalamin. Dan saya sedang mengalami. Dan saya harus bisa melewati ini semuanya. Untuk saya masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau masuk tanah Kanaan, saya akan buktikan kepada di sini. Saya sudah masuk. One day. Untuk membuktikan bahwa apakah saya cuma ngomongnya doang. Ataukah saya memang bisa. Karena firman gini loh, pengkhotbah. Nih saya cerita deh. Ada seorang, mungkin kalian nggak tahu pernah dengar atau tidak ya. Bulan lalu ya, jadi tahun 2022, Januari kemarin. Itu Amerika dikejutkan ada sebuah berita. Itu Miss Amerika tahun 2019 Miss Amerika ini. Dia memang mengikuti ajang juga Miss Universe gitu ya. Cuman gagal masuk ke 10 besar doang. Ini orang kulit hitam tapi cantik. Orangnya pinter, sekolah hukum ya. Jadi punya gelar sarjana hukum, bahkan orang tuanya, emaknya aja sendiri itu pernah jadi Miss North Carolina. North Carolina. Jadi Miss sebuah kota gitu tapi sebuah negara bagian gitu. Itu emaknya pernah jadi Miss gitu ya. Nah ini namanya si Chelsea Chris gitu. Dan dia adalah sarjana hukum. Dan kemudian dia memenangkan jadi Miss Amerika itu. Nah dia tuh mempunyai banyak kegiatan. Dan banyak orang yang mengatakan begini. Jika kejadian itu mengatakan gini. Mereka mengenal si Chris ini sebagai sosok yang menginspirasi orang lain di seluruh dunia dengan kecantikan dan kekuatannya. Chelsea mewujudkan cinta dan melayani orang lain. Baik melalui pekerjaannya sebagai pengacara yang memperjuangkan keadilan sosial sebagai Miss USA atau pembawa acara. Dia adalah salah satu orang yang paling cerdas, paling hangat, paling baik yang pernah kami kenal. Dan dia menerangi setiap ruangan yang dia masuki. Berarti tipe orang ini adalah periang. Jadi ketika dia masuk ke sebuah ruangan, orang-orang tuh pada ngelihat dia adalah orang yang hangat, cerdas, baik. Pokoknya menerangi, namanya menerangi sesuatu yang sifatnya mengenakan.
Tapi apa yang terjadi? Dia tinggal di sebuah apartemen di New York. Ya. Dia tinggal di lantai 29. Dan dia terakhir lantai 60. Jadi itu apartemen tinggi sekali sampai 60 lantai. Terakhir dilihat di lantai 29. Dan adanya di lantai paling bawah dasar dengan berlumuran darah. Artinya terjun bebas. Bunuh diri. Tinggal di lantai 9. Orang yang begitu dikenal, ya kaya, terkenal, dianggap baik, dianggap sebagai orang yang menyenangkan. Di umur 30 bunuh diri. Bagaimana bisa seorang seperti ini yang gak ada masalah duit, yang tidak ada masalah kecantikan, tidak ada masalah ketenaran, tapi ini orang mengakhiri hidupnya yang masih muda ini 30 tahun dengan bunuh diri. Bisa bayangkan di lantai 29 itu pasti tubuhnya pecah semuanya, lepas. Karena terakhir di IG-nya dia katakan bahwa beberapa jam sebelum dia bunuh diri, dia katakan gini, semoga hari ini memberimu kesempatan beristirahat dan kedamaian. Memberimu kesempatan beristirahat dan kedamaian. Ini gak ada istirahat dan kedamaian, ini namanya ke neraka. Dia mati karena dia stres. Ternyata dia ketika di depan orang, dia memakai topeng. Tetapi dalam dirinya, dia mempunyai gambar diri yang jelek. Karena dia stres. Itu terlihat karena dia waktu dia menulis pernyataan yang yang diungkapkan gitu ya, ada di majalah New York Times gitu. Dia stres akibat kerjaan dan pertambahan usia. Perempuan memang ketika menambah usia mereka itu maka berusaha untuk tetap cantik. Padahal masih umur 30. Dia sudah ketakutan kecantikannya luntur. Akibat kerjaan dan usia. Stres, bunuh diri. Dia mempunyai sebuah gambar diri yang jelek yang membuat dia mengakhiri hidupnya. Walaupun tampilan luarnya, saya lihat fotonya, cakep. Walaupun hitam tapi cakep. Itu sebuah kenyataan dalam hidup ini. Terus ada yang kedua juga begini. Ini masih orang anak muda. Ya, ini anak muda juga. Ujung-ujungnya bunuh diri. Padahal orang menganggap itu pada shock. Ini orang populer, maksudnya dikenal. Dan mereka tuh pemuda ini sesuatu orangnya. Pokoknya orang yang tipenya menyenangkan. Populer gitu loh. Dia mengatakan gini, sebelumnya ya dia buat sebuah surat gitu. Ternyata dia punya gambar diri itu dari kecil itu sudah jelek. Ketika aku masih kecil, anak-anak lain melecehkan dan memperlakukan aku dengan tidak baik. Sebab aku ini lemah, buruk rupa daripada mereka. Padahal enggak seperti itu. Ya namanya mungkin waktu masih kecil mereka bercanda, bla bla segala macam gitu. Sehingga dikatakan ya ini gambar dirinya.
Aku peka, pemalu, sering digoda karena wajahku serta hidungku yang panjang gitu. Jadi semakin mereka menyinggungku, semakin mereka menggodaku. Aku jadi takut kepada orang. Aku tahu ini pandangan dia atau sesuatu yang dia ciptakan di dalam dirinya sendiri. Bahwa banyak di antara mereka tuh membenciku karena hal yang bukan menjadi tanggung jawab. Menjadi tanggung jawab. Sifatku yang sentimental dan penakut. Aku nggak bisa bicara kepada siapapun. Kepercayaan diriku lenyap. Seorang guruku mengeja namaku dengan huruf F. Padahal seharusnya satu. Maksudnya 2 huruf jadi double. Gitu. Jadi hal yang kecil itu aja, itu sudah dianggap sebuah hal yang memalukan buat dia. Dan itu gambar diri yang membuat ini orang jadi tercipta. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia bunuh diri. Saya katakan begini. Coba firman Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Oke, dalam bahasa Indonesianya gitu ya, di MK. Sebagaimana air memantulkan wajahmu, demikian juga hatimu menunjukkan dirimu. Jadi seperti air memantulkan, jadi ngaca, demikian juga hati itu menunjukkan siapa diri kita sendiri. Jadi siapa diri kita itu terlihat adalah dari hati kita yang menunjukkan gambar diri kita ya seperti itu. Nah, gambar diri yang sudah kita buat, entah dari masa lalu, masa sekarang gitu ya, lingkungan, masa kecil dan macam-macam gitu, yang menciptakan itu semua terjadi. Nah, itulah yang membuat kita akan melihat diri kita seperti itu. Nah, gambar diri yang tadi yang Miss Amerika itu, apa yang terjadi? Gambar dirinya itu jelek. Dia menganggap bahwa dia, walaupun dia menyenangkan orang lain, tetapi dia mempunyai gambar diri sendiri yang jelek. Gue bertambah usia, gue begini, bla segala macam. Pekerjaan yang membuat dia stres, itu menunjukkan gambar dirinya, yang lihat dirinya bahwa dia gak ada gunanya. Dan demikian juga yang laki-laki, pemudanya juga bunuh diri. Karena dia melihat dia ini jelek. Gambar diri kita akan menunjukkan apa yang kita lakukan. Ada yang namanya mekanisme kesuksesan atau mekanisme kegagalan. Itu yang akan otomatis di dalam diri kita itu bekerja sesuai dengan gambar diri kita, sesuai dengan apa yang kita lukiskan tentang diri kita. Jadi efeknya kita bilang jelek, kita akan berpenampilan jelek. Kalau kita menganggap diri saya adalah orang yang mudah tersinggung, kita pun akan menjadi mudah marah. Kita akan menjadi orang yang mudah untuk memprotek diri kita ketika ada seseorang yang mencoba mencela kita atau ngobrol sama kita. Kita akan selalu memproteksi diri kita. Nah, kita akan bertindak otomatis tanpa disuruh sesuai dengan gambar diri kita. Nah, gambar diri inilah yang akan membuat hidup kita akan menuju kepada kekalahan atau menuju kepada kemenangan. Terus dengan saya merenungkan ini semua, saya tuh sangat-sangat senang sekali sama Tuhan.
dari sini. Orang bisa sukses, orang bisa gagal, tergantung di sini. Bukan masalah kemauan yang harus keras untuk melakukan, untuk kerja, bukan. Tapi akibat ini, gambar diri. Kita nggak punya gambar diri yang bagus. Kita nggak punya gambar diri seorang yang sukses. Kita tidak melihat bahwa saya sedang memegang sesuatu yang berharga. Kita tidak akan pernah sukses. Kalau kita tidak pernah melihat apa yang kita idamkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, dan kita tidak punya, kau tidak akan pernah sukses. Gagal. Saya lagi baca bukunya. Ternyata ini persis sama yang firman ini, plus yang dulu yang si Andrew Wommack pernah kasih kesaksian mengenai seseorang yang perempuan yang istri gembala yang udah hampir buta, yang ketika didoakan 3 kali suruh buka mata, dia nggak ngerti, bukan mata secara fisik, tetapi si penginjil katakan, kalau kau belum melihat di dalam dirimu, kau melihat, kau tidak akan pernah bisa melihat. Jadi dia melihat dirinya terlebih dahulu, melihat baru sembuh. Jadi kalau kita di kerjaan kita tidak pernah melihat diri kita sudah berhasil, kau tidak akan pernah bisa berhasil. Joshua Caleb itu melihat kemenangan di ujungnya. Kita bisa mengalahkan. Makanya mereka masuk tanah Kanaan. Orang Israel, mereka tidak melihat kemenangan itu. Mereka cuma hanya ketakutan. Mereka tidak pernah masuk ke tanah Kanaan. Itu maksudnya more than conquer, lebih daripada pemenang. Jadi melihat kemenangan dulu sebelum perang, makanya bisa menang. Ternyata teknik ini dibuat di dunia sekuler ini dilakukan, mereka berhasil. Mereka penjual marketing, pemain golf. Aduh, nanti saya cerita lagi. Itu mereka melakukan ini. Mereka menjadi orang-orang yang hebat dan berhasil. Coba ayat firman yang satu lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar itu artinya sumbernya keluar dari situ. Namanya mancar, gitu. Nah itu sumbernya dari situ. Jadi hati kita, ya, kehidupan yang kita akan keluarkan itu tergantung dari hati kita. Jadi hati yang pengecut nggak akan pernah berani, gitu loh. Selalu akan ada ketakutan, selalu ada 1 juta yang namanya pertimbangan yang membuat dia tidak pernah berani melangkah. Itu adalah orang-orang yang cuma hanya main aman saja, tidak pernah berani melangkah. Selama hati masih nggak mampu dengan suasana yang namanya COVID ini, mereka tidak akan pernah berani untuk keluar. Karena hati menunjukkan itulah tindakan dia. Tindakan dia lah menyatakan itu hatinya. Jadi hati tadi Miss Universe dan Miss Amerika itu hatinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Akhirnya dia melepaskan total semuanya. Dia pikir dengan kematian itu lepas. Ternyata itu justru membawa dia masuk ke neraka. Jadi gambar diri itu tergantung hati kita. Dulu saya udah kenal, saya udah ceritakan. Dulu saya katakan, cari bagian gelap dari hatimu
Itu yang harus diberesin, dibuang. Pelepasan untuk membuang. Karena inilah prinsip dasarnya. Ini pola. Kalau mau sukses ini pola. Saya selalu coba cari dalam hidup saya ini, maksudnya gini, dalam pelayanan saya diajarin sama Tuhan. Jadi ketika lagi konseling, saya tuh pasti ngelihat polanya. Ini kalau orang kenapa cerai, ini kalau kenapa ini kenapa keuangan, pekerjaan, itu semua ada pola-polanya. Yang nggak mungkin itu lari dari pola itu. Sebab firman kata gini, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Semua itu sama, berulang. Semua itu berulang. Nggak ada sesuatu yang baru, semuanya berulang. Jadi ada pola-polanya. Yang saya katakan, yang namanya alat musik, contohnya keyboard atau alat musik semuanya, itu ada namanya prinsip dasarnya. Contoh prinsip dasar C gitu ya. C itu mau di gitar maupun di keyboard, mau di alat musik yang lain, itu semuanya pasti namanya C, mesti ada do, mi, sol misalnya gitu. Itu kunci selalu, semuanya sama. Nggak mungkin berubah, yang satu di keyboard dan C-nya begini, yang satunya di gitaris C-nya begini. Nggak mungkin. Semuanya pasti sama. Itu pola yang sudah Tuhan sudah tetapin, ceplok, udah, nggak mungkin bisa berubah. Itu namanya pola. Jadi kalau kita dapetin pola, nggak mungkin salah. Jadi yang saya ingin katakan begini, hidup itu ada pola-pola. Atau bukan rahasia ya, itu sebuah bagi saya, ya, mungkin sebagai rahasia juga, tapi yang penting ada pola. Sebuah bentukan yang kalau kita tahu bentukan ini, kita kalau ngikutin berhasil. Ini saya udah begini, aduh, saya pengen ini si Mikael Manuel, karena mereka udah dewasa. Kalau Manuel masih belum, nggak bisa ngomong secara dewasa. Maksudnya berbeda gitu. Karena si mereka sekarang mereka kan udah nanti udah masuk ke jalan jenjang nanti kerja gitu. Itu saya ingin membagikan bahwa inilah pola pola berkeberhasilan nih kayak gini gitu. Jadi adalah gambar diri. Ini pun keberhasilan apapun juga. Bahkan mencari jodoh pun itu mesti tahu polanya seperti apa. Itu ada. Sampai yakin ini benar-benar dari Tuhan. Pasti berhasil. Itu perkawinannya. Jadi semua tuh ada sebuah pola yang tercipta, yang Tuhan sudah ciptakan di muka bumi ini yang tak mungkin berubah. Pola inilah, ini polanya prinsip dasar. Seandainya kita di sini belajar dan melakukannya, gimana katakan, akan berbahagia. Saya sedang melakukan, kita lihat. Target saya tahun ini tanah Kanaan. Saya sampai membayangkan paling tidak sampai umur 60 saya pengen total ya sedikit-sedikit doang. Saya ingin nikmati hidup total. Kalau sampai dalam waktu 5 tahun ini saya akan kumpulin. Sehingga nanti saya nggak perlu lagi. Ya, saya tinggal nikmati. Karena saya akan kumpulkan banyak sekali. Karena saya melihat orang lain bisa, aku juga bisa. Saya tidak melihat bahwa gini loh,
gambar diri yang saya buat dan ciptakan, yang saya bikin, saya mengatakan bahwa kalau mereka sukses, bisa. Demikian saya juga bisa. Karena tidak ada rahasia di muka bumi ini yang tidak bisa diungkapkan. Tinggal saya cari tahu polanya. Saya dapat polanya, gue pasti bisa. Cuma hanya cari polanya. Prinsip dasarnya udah dapat, pasti bisa. Seperti alat musik, pola dasar cara membuat kunci itu semua CDE semuanya itu udah dapat. Itu cara bikinnya udah ngerti. Mau diganti itu lagunya naik ke 1, naik ke 2, 2 nada, 3 nada, 4, nggak dipikirin, pokoknya bisa. Artinya apa? Mendapatkan pola yang udah didapat itu pasti nggak mungkin gagal, nggak mungkin salah. Makanya saya belum ngerti keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh itu sebuah sebuah kesadaran, sebuah hal yang harus kita punya. Nggak punya, nggak bakal berhasil. Karena gambar diri yang jelek akan membawa kita kepada kekalahan, kejahatan, kesusahan, penderitaan. Ada satu lagi juga, ini laki-laki. Dia punya kuping yang gede, punya hidung yang gede. Datang ke dokter bedah, penulis dari buku ini. Dia pengen dibedah, mau usah dikecilin lah. Karena dokter ini memang buat pernak gitu loh. Ya, dibagusin malingnya. Tetapi dokter ini melihat, dia mencoba memperbaiki bukan fisiknya dengan operasi, tapi dia memperbaiki jiwanya, yaitu gambar diri. Sehingga orang ini dikasih pengertian, karena orang ini minder sekali, berpuluh istilahnya banyak pergantian kerjaan, karena dia menganggap dia nggak orang tua, dia menganggap dirinya orang lain tuh melihat dia tuh jelek. Sehingga image dia dalam dirinya dia adalah orang jelek, sehingga dia merasa malu, sehingga dia nggak bisa bergaul sama orang. Di dalam pekerjaan pun dia nggak bisa bertahan karena takut, malu. Dia sering, istilahnya jadi sering ganti kerjaan. Dan itu gambar diri jelek membuat dia nggak bisa berhasil. Gambar diri jelek itu membuat dia minder. Gambar diri jelek membuat dia tidak bisa punya keluarga. Ketika dikasih pengertian, dia sadar. Padahal kuping sama hidung itu bukan sesuatu yang jelek banget gitu. Memang lebih besar. Tetapi justru bukan sebagai sebuah hal yang memalukan gitu. Nah, ketika dia sadar dan memperbaiki, dia keluar sebagai seseorang yang lebih baik. Dan dokter ini, saya membuat diri saya membangkrutkan diri karena nggak jadi operasi. Jadi sudah banyak, justru gara-gara ini, karena dia dokter bukan kulit ya, dokter plastik gitu istilahnya, dokter bedah plastik gitu. Itu membuat dia banyak kenal orang, dan akhirnya pengertian ini disampaikan, akhirnya banyak orang-orang yang disembuhkan. Bukan disembuhkan dari di bedah ini, tetapi jiwanya. Nah, firman Allah katakan adalah itu. Bagaimana seseorang di Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Bagaimana dia melihat dirinya sendiri, demikianlah dia. Ya ideallah seperti itu. Jadi bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita menilai diri kita, demikianlah kita jadinya. Kalau kita melihat diri kita, saya nggak mampu, saya nggak punya uang, saya orang miskin, saya adalah orang yang nggak pas
demikianlah hidupmu kurang pas-pasan. Saya nggak punya modal, saya ini orang nggak ya cuma sampai SMP, cuma sampai SMA, mana bisa. Hidupmu akan seperti itu, nggak bisa. Persis apa yang kau gambarkan dirimu tentang dirimu sendiri. Kau tidak akan keluar dari gambar dirimu sendiri. That's who you are. Itulah dirimu sendiri. Jangan pernah meremehkan gambar diri. Gambar dirimu yang jelek karena kau membuat sendiri karena kesalahan, karena kejadian tertentu, apapun juga, itu membuat gambar diri kita jelek. Dan karena gambarmu diri jelek, hidupmu jelek. Kenapa saya harus ulangin berminggu-minggu? Karena memang ini polanya. Ini pola hidup manusia, mau berhasil atau mau gagal. Kalau kau bilang saya pendek, saya kecil, saya gak akan dianggap sama orang, muka saya begini, bla bla segala macam, hidupmu akan selalu dibayangi atau dibatasi dengan kadar fisik. Bukan menjadi itu sebuah anugerah, tapi melihat hanya sisi negatifnya mengenai dirimu sendiri. Dan itulah akan menghalangi. Seperti kemarin itu saya ceritain bagaimana orang kulit hitam itu, perempuan, anak haram, miskin total, gak kenal bapaknya siapa, karena diperkosa. Secara hukum Taurat, anak haram itu memang gak dianggap. Tetapi karena Kristus, semua dibalik. Dia tetap apa, anak haram tetap dipandang sebagai anak haram. Orang ini cuma dikasih 2 pilihan. Lu mau ikuti, kadang diri menganggap seperti gak punya apa dan gak ada bergunanya, atau kau merubah ini sebagai anugerah yang Tuhan berikan untuk kau berubah. Dan dia memilih untuk berubah. Gambar diri jelek karena faktanya memang jelek, tapi dia merubah diri sebagai anak Allah. Orang miskin sekali, hitam, rasisnya tinggi di Amerika. Zaman rasis masih tinggi waktu dulu. Tapi menjadi orang nomor 1 yang ngatur duit orang hitam maupun orang putih. Jadi menteri keuangan. Jadi orang miskin sampai ngatur duit satu negara adidaya. Seperti ya sekarang sih menteri keuangan kita, Sri Mulyani. Kenapa itu bisa terjadi? Karena cuma gambar diri yang berubah. Gambar diri yang berubah. Itulah pola. Pola hidup sukses atau pola hidup gagal. Kita mau sehat, cuma lihat gambar dirimu, orang penyakitan atau orang sehat. Terus terang, saya lagi ciptain, saya lagi menciptakan, saya pengen seperti istri saya, pelok, nempel molor, hitungan detik. Karena saya tuh, ya ini dulu ya, saya kalau mau tidur, saya harus berusaha untuk tidur.
Saya harus memandang satu titik atau fokusin satu, baru bisa tidur. Bisa makan 15 menit, bisa makan setengah jam, bisa 1 jam. Jadi saya harus berusaha. Saya tidur itu berusaha. Nah, saya sedang mencoba menciptakan, saya lagi menciptakan. Saya ini orang yang pelor. Saya ini orang yang gampang tidur. Jadi saya sedang menciptakan gambar diri saya yang salah. Bahwa saya harus dalam tidur itu mesti berusaha. Sekarang saya lagi menggambarkan diri saya. Saya kalau tidur itu gampang. Jadi ketika saya lagi berusaha untuk mencoba tidur, saya justru sekarang saya lagi berusaha. Gua ini pelor. No, sama sebelah gua no pelor. Gua ini pelor tuh, udah molor. Gua ini pelor. Karena ini polanya. Merubah diri saya harus merubah caranya. Gambar diri saya harus dirubah. Ini baru minggu kemarin. Saya lagi usahakan, lagi lakukan ini. Kita yang menentukan hidup kita ini seperti apa. Jadi sekarang tuh saya sedang mengimajinasikan, membuat gambar diri saya ini udah sukses, saya ini bisa begini, saya ini begini. Saya sedang berusaha untuk berbicara, wah ini gak susah, ini gampang, gue ngeliat gue tahu. Kan ini ada polanya. Ini ada polanya. Asal gue pelajarin, gue belajar, bisa. Ini ada polanya. Nanti kan pola. Semua kerjaan itu ada polanya. Ada sebuah pola yang sudah Tuhan buat. Pokoknya seperti ini. Lu ikutin, lu pasti berhasil. Nggak mungkin enggak. Jadi sebuah pola yang harus kita punya. Ketika kita pegang itu pola, nggak mungkin gagal. Pasti berhasil. Ini yang saya pengen tuntun anak saya. Karena saya ngerti sekarang. Untuk buat anak saya berhasil, ternyata gue udah tahu caranya. Pola. Itu gambar diri. Makanya anak itu dari kecil harus diciptakan pola gambar diri yang bagus. Jangan dari anak kecil kita kita hina atau kita lakukan segala sesuatu untuk merendahkan dia. Itu akan membuat mentalnya akan menjadi mental, bukan seorang pemenang. Jadi kita membuat anak-anak kita itu harus diberikan kepercayaan supaya dia mempunyai sebuah mental yang kuat. Bukan jadi mental yang tidak mau kalah, mental yang selalu mau berjuang, mental yang kuat. Kalau ini gak tercipta dari kecil, seperti sekarang keadaan ekonomi yang parah, keadaan seperti ini, itu anak akan punya mental tempe, takut. Keadaan masih begini, antar gimana, antar mau kena COVID, antar begini, mental jadi tempe. Bukan mental baja. Nah, kita yang sudah besar, sudah dewasa begini, kita harus bisa merubahnya. Tetapi kalau masih anak, masih kecil, itu kita harus membuat anak itu mempunyai satu kepercayaan diri. Tetapi kita yang sudah besar, yang sudah menikah, itu yang harus berubah. Saya tahu orang tua saya nggak pernah ngajarin begini. Tetapi saya harus tahu ini demi kebaikan siapa? Demi kebaikan keluarga saya sendiri. Saya sudah membayangkan saya akan begini. Saya sudah bayangkan tahun depan
Setelah Marvel kuliah, saya akan banyak jalan-jalan. Saya akan nikmati hidup. Sebulan sekali, dalam 1 minggu, saya akan pergi. Saya akan jalan-jalan. Saya akan nikmati hidup ini. Karena bagi saya sudah masuk ke tanah Kanaan. Saya akan nikmati hidup ini. Saya ingin nyanyi yang buktikan firman-Nya tidak pernah salah. Di tempat tanah Kanaan itu ada susu dan madu. Yang ada itu bukan kerja keras di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan itu kita itu merawat apa yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi untuk menuju ke sana tanah Kanaan itu kita harus fight, berusaha, bukan berusaha kerja keras dengan apa ya, bukan dengan secara fisik, dengan mental, dengan stres segala macam, bukan. Tetapi kita bekerja keras untuk melawan diri kita yang salah, yang harus kita ubah. Kenapa? Di tanah Kanaan itu, kita mau menuju tanah Kanaan itu ada yang namanya bangsa-bangsa anak yang besar-besar itu, ada gede-gede yang kita ngelihat mana mungkin gue bisa ngalahin. Ini apakah gue mampu, apakah gue bisa? Karena bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Kenapa? Mental kita yang merasa belum mampu. Harus mental kita tuh mampu, kuat, yakin. Itu loh keyakinan yang kuat. Kalau enggak punya, enggak bakal menang. Modern kanker adalah kita tuh melihat kemenangan dulu sebelum perang, sebelum jalan. Jadi harus kita punya itu adalah keyakinan iman yang kuat dulu. Kita harus punya, baru bisa melangkah. Itu yang sedang saya usahakan. 100% have faith, 100% punya iman. Sehingga apa yang kau katakan kepada gunung itu untuk beranjak, dia akan beranjak. Jadi ketika saya udah punya, inilah polanya. 100% iman. Melangkah bukan nyoba-nyoba, bukan mengatakan ya mudah-mudahan suami saya bisa berhasil dengan kerjaan ini, mudah-mudahan gue bisa ini, mudah-mudahan ini. Kita ini bukan orang Islam yang selalu insya Allah. Kita ini firman Allah mengatakan percaya, jangan ragu-ragu. Artinya 100% percaya. Nah, untuk bisa mencapai 100% percaya itu yang sedang kita usahakan. Itu yang kita usahakan, itu yang kita fokuskan. Punya iman dulu 100%. Jadi ketika kita melakukan kerjaan kita tuh sudah yakin 100%. Jadi bukan nyoba-nyoba, Tuhan berkati saya ya, Tuhan tolong saya ya kerjaan saya, tolong saya Tuhan ya supaya dagangan saya laku, Tuhan tolong saya ya supaya kerjaan saya berhasil, saya bisa bertangkap, Tuhan tolong saya ya. Kagak. Bukan jadi seorang pengemis minta-minta. Tetapi sudah punya keyakinan 100%. Apa yang gue lakuin? Beres. Tapi kan saya harus lakukan ini. Betul. Lakuin aja. Tapi nggak bisa 100%.
Kalau ini berhasil, yakin dulu 100% berhasil. Bukan pas beli barangnya, laku nggak ya? Bisa nggak Tuhan ya? Ada yang mau beli nggak Tuhan ya? Ada yang orderin nggak Tuhan ya? Bukan cara itu yang firman Allah ajarkan. Karena firman Allah katakan, kalau kamu melakukan sesuatu tanpa iman, itu dosa. Jadi ketika kita melakukan satu hal, kita harus punya yakin iman dulu. Inilah saya katakan polanya, pola keberhasilan yang gak mungkin gagal. Inilah yang saya usahakan. Inilah nanti saya akan usahakan ke anak saya. Inilah yang seorang istri harus punya untuk suaminya. You believe suami berhasil. Bukan Tuhan tolong ya, Tuhan mudah-mudahan. Ketika engkau yakin kau sudah punya saluran yang bersih, ketika kau yakin tidak ada yang namanya kekecewaan, tidak ada namanya kebencian, tidak ada sesuatu penghalang-penghalang, tidak ngomelin suami, tidak menjadi batu sandang untuk suami, tidak menghina suami, tidak merendahkan suami. Semuanya tahu, seorang istri tahu gue ini bersih, nggak ada sesuatu untuk suamiku. Gue punya iman pada suamiku, sehingga mulutnya akan menjadi gue percaya. Tapi kalau di dalam dirinya istrinya sendiri, gua gak punya iman seperti suami gua masih ngomelin, gua masih kecewa, gua masih marah-marah, gua masih merendahkan, gua masih sama suami seperti itu, terus menganggap bahwa suami kan berhasil. Yang gak bisa. Karena di dalam diri kita sendiri, dalam diri istri itu sendiri terlalu banyak batu. Bukan jadi saluran berkat buat suaminya. Gimana Tuhan mau nyalurin orang di istrinya sendiri banyak batu? Makanya ngomongnya nggak bisa yakin. Semua tuh ada hubungannya. Makanya kenapa seorang istri itu harus dengar firman Tuhan? Karena seorang istri sama suami itu harus punya iman yang sama. Iman yang sama, ya gak bisa berhasil dua-duanya. Maka seorang istri harus bisa mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma suaminya doang. Nanti timpang, yang satu punya iman, satu enggak. Lah problemnya kan istri itu sebagai saluran, lah dia gak punya iman, mana bisa mengangkat suami. Itulah tujuannya suami itu harus bisa memberikan kenyamanan kepada istri. Maka istri saya mau apa aja nih, dia tentuin. Mau makan, mau apa, dia tentuin. Sedang terserah lu dah. Karena dia yang akan menjadi saluran berkatnya saya. Nyenengin istri, maka hidup saya senang. Nyusahin istri, ngomel-ngomelin, hidup saya akan susah. Maka seorang suami harus bisa ngajar istri, harus bisa nyenengin istri, bukan ngomel-ngomelin istri, bukan merendahkan istri. Istri itu harus disenangkan supaya salurannya bagus. Yang membuat suami bisa berhasil itu gara-gara istri. Lah kalau suaminya nggak tahu diri dan suaminya tidak bisa memberikan kepada istrinya yang baik dan selalu menganggap istrinya adalah tolol lah, nggak mampu lah, terus pengen berhasil, nggak bisa, nggak bakal bisa. Laki-laki itu tergantung istri. Jadi istri tahu posisinya, suami harus tahu posisi. Makanya firman kata, hai
Suami tunduklah hai istri tunduk kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi suami itu mesti sayang sama istri, bukan diomelin, bukan dihina, bla bla segala macam gitu. Itu gambar diri harus kita punya masing-masing sebagai seorang suami, sebagai seorang istri harus punya yang benar. Kalau kita nggak punya gambar diri yang bagus, nggak bakal pernah berhasil. Makanya seorang suami harus membuat bagaimana istri itu punya gambar diri yang bagus. Kalau seorang suami gagal menciptakan seorang istri gambar diri yang bagus, keluargamu pun akan gagal. Puji Tuhan, istri saya itu adalah orang yang mau berubah. Kalau nggak, saya akan terus susah. Tuh yang nikmatin juga istri kok. 75% di dunia ini yang buang duit itu perempuan. Laki-laki cuma ngeluarin duit cuma 25%. Yang membuat ekonomi dunia ini bekerja berputar itu karena namanya perempuan, wanita. Yang membuat terjadi ekonomi itu berputar, bukan di laki. Yang hasil riset ya, 75% pengeluaran dimulai oleh istri seorang perempuan. Nah, berarti ya kita harus punya yang namanya pemasukan untuk bisa menyenangkan istri. Jadi itu sangat pengaruh banget. Jadi gambar diri kita masing-masing sebagai laki, sebagai perempuan itu harus benar-benar bagus. Penting banget bagi kita, istri itu harus punya iman. Kalau tidak punya iman ya nggak bisa. Oke, semua mesti cari istri yang benar-benar bagus. Kalau nggak susah. Dan itu pun harus dengan firman yang sama. Nggak dengar, nggak punya iman. Yang nggak punya iman, bisa jadi saluran yang bagus. Saya katakan hari ini, gambar diri itu sangat-sangat penting yang membuat diri kita berhasil atau gagal. Karena itu yang otomatis bekerja dalam diri kita. Gambar diri itu sebuah hal yang mesin dalam diri kita. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Jadi gambar diri, saya sedang menciptakan, saya sedang mengkreat terus menerus. Karena saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Ini gak mudah. Saya tahu, tetapi saya tahu ini pola, ini rahasianya. Jadi saya harus saya harus berusaha keras. Jadi saya tuh bukan berusaha untuk punya tekad untuk berhasil, kagak. Saya nggak punya tekad untuk berhasil, kagak. Saya nggak punya tekad itu. Yang saya punya tekad, gue mesti ubah gambar diri gue adalah orang yang sukses. Itu tekadnya saya, merubah gambar diri. Bukan tekad gue mesti berhasil. Tekad untuk menjadi berhasil itu sifatnya akan terjadi dengan sendirinya kalau saya sudah punya gambar diri yang bagus. Kalau saya punya 100% yakin. Oke, firman Allah katakan, Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, jerih payahmu tidak menambahkan. Gambar diri kita lah sebagai anak Allah yang menjadikan Tuhan jadi saluran buat kita untuk memperkaya kita, bukan jerih payah atau kesusahan yang ditambahkan kepadamu. Itu yang saya pegang. Saya ingin tetap mempunyai yang namanya kehidupan yang enak. Saya tidak perlu. Tidak. Bagi saya anggap gini, saya adalah hamba Tuhan total
dari semenjak saya bentuk gereja ini tahun 2006, saya ambil keputusan sama Tuhan full time sama Tuhan, sampai mati pun saya akan tetap sebagai hamba Tuhan. Artinya tidak ada bos di atas saya kecuali Tuhan. Artinya saya akan kerja sendiri. Artinya saya tidak ada orang yang bisa mengontrol atau yang membuat saya mesti ngikutin orang itu. Makanya saya mempunyai image, gua pasti diberkati oleh Tuhan tanpa orang lain. Maksudnya gini, tanpa gua harus kerja sama orang lain. Berarti gua akan kerja buat gua diri sendiri gua. Maksudnya saya harus punya sendiri, punya own bisnis sendiri, punya bisnis sendiri, tanpa saya harus diatur oleh waktu. Saya punya gambar diri seperti itu, sehingga saya tidak akan namanya cari kerjaan. Saya tidak akan namanya menjilat orang lain. Saya tidak akan namanya berusaha untuk perbaikan masa itu sama orang lain, bla segala macam. Saya adalah hamba Tuhan. Jadi kalau saya mau melakukan bisnis, saya harus lakukan bisnis sendiri. Tidak boleh atur saya. Saya membeli karena saya buat ini, prinsip ini karena saya adalah hamba Tuhan. Saya punya agreement sama Tuhan. Saya hamba Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan, saya tidak boleh menjadi bawahan orang lain. Maka saya tidak mau yang namanya seperti Yohanes kerja renovasi kayak gitu. Karena saya hamba Tuhan. Makanya sekarang saya melakukan trading. Ini kerja saya sendiri. Gak ada orang lain. Artinya apa? Di sini Tuhan pasti bisa berkati saya. Ini gambar diri saya. Jadi saya akan tetap melayani Tuhan tanpa ada yang mengontrol atau menguasai saya. Itu gambar diri yang saya ciptakan. Masing-masing kita punya gambar diri. Nah, punyalah gambar diri yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kau akan bertindak otomatis, mesin otomatismu akan bekerja sesuai dengan gambar diri itu. Kau tidak akan menentang apa yang jadi gambar diri. Maka contoh tadi yang Miss Amerika itu, gambar dirinya dijelek. Ternyata dia pakai topeng di depan banyak orang. Tapi dia otomatis melakukan sesuai dengan gambar dirinya. Dan jelek, stres tertekan, bunuh diri. Itu otomatis dilakukan. Dia tidak melakukan seperti apa yang dia pakai topeng. Coba perbaikan dianggap sebagai menyenangkan. Tetapi dia otomatis melakukan gambar diri jelek. Jadi kalau kita punya gambar diri jelek, hidupmu otomatis seperti itu. Kalau kamu anggap saya adalah orang susah, saya harus kerja mati-matian. Kalau siapa yang kasih saya uang? Kalau siapa yang saya bisa mencukupi kebutuhan saya? Saya harus menjaga uang saya. Saya nggak bisa pergi kemana-mana hura-hura beli ini beli itu. Karena saya orang yang nggak bisa. Saya orang susah. Itu gambar diri kita yang mengatakan seperti itu, maka hidupmu selalu susah. Mama saya, orang tua saya selalu menganggap diri mereka adalah mereka itu bukan orang yang punya atau orang kaya. Selalu menganggap bahwa duit ini sangat-sangat berharga sekali. Jadi nggak boleh difoya-foyakan, nggak boleh dipakai bla bla macam-macam. Sehingga mama saya tidak ada yang namanya pergi makan-makan ke mall, menikmati uangnya dari kerjaannya, dari dagangnya, pergi kemana-mana.
Image-nya bahwa duit dia adalah dapatnya dari susah. Sampai dia meninggal, hidupnya nggak pernah enak. Itu gambar diri yang dia ciptakan. Saya melakukan gitu, saya nggak mau seperti itu. Bahkan sekalipun sebelum saya susah, saya tetap pergi ke mall, saya tetap pergi jalan-jalan. Saya tetap pergi jalan-jalan. Walaupun kelihatannya saat itu saya susah, tapi ketika ada uang, saya nikmati uang. Saya tidak mau mempunyai image bahwa saya ini adalah orang susah, saya ini nggak punya uang, saya ini lagi pas-pasan. Sekalipun saya tahu lagi ada kebutuhan buat si kaya Manuel, saya tidak mau menciptakan di dalam pikiran saya bahwa saya ini adalah orang susah. Jadi saya harus ngirit. Saya nggak boleh makan di sini. Kemarin aja makan sampai 600.000. Saya nggak boleh makan di sini. Kenapa? Nanti uangnya nggak cukup nanti buat bayar sekali gimana? Itu saya harus buang jauh-jauh. Saya tidak mau menganggap diri saya adalah orang susah, maksudnya uangnya pas-pasan. Karena ketika saya berpikir seperti itu membuat melipit berkatnya Tuhan. Baik, kalau dia minta makan sini, ya udah pergi makan. Saya nggak boleh membatasi dengan berpikir bahwa duit lu nanti habis. Tetapi kita harus menjaga. Benar, ada waktunya. Tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah sebuah ketakutan, lengkap ya. Jadi sebuah gaya hidup yang takut ketika mau limit. Jadi saya tetap punya prinsip dan saya harus menjaga prinsip saya yang mengatakan berkat gua enggak pernah habis. Itu yang saya jaga dan saya harus jaga. Berkat gua enggak akan pernah habis. Kenapa? Karena matahari selalu setiap pagi itu nongol. Sehingga ketika saya jalan, saya nikmati pagi hari. Saya katakan bahwa berkat Tuhan seperti rembang pagi hari, seperti pagi hari yang selalu muncul, demikian berkatmu akan selalu muncul. Itulah iman yang saya yakini 100%. Buktinya apa? Apa cuma mulut doang saya ngomong? Buktinya apa? Apapun kebutuhan yang saya harus keluar. Memang ada yang harus saya jaga diri. Tapi ketika ada sebuah kebutuhan, saya tidak boleh menganggap saya enggak punya uang. Karena itu akan menghentikan berkatnya Tuhan, mempersulit Tuhan buka jalan buat saya. Saya jaga itu. Walaupun saya tahu saya butuh, saya harus jaga pikiran saya. Saya harus jaga namanya image saya. Saya nggak boleh seperti itu. Tapi bukan saya ini ya, bukan saya orangnya jadi ngebuang duit. Saya bukan berarti orang yang royal kemudian beli ini, beli itu segala macam kayaknya duitnya kayak ayam. Enggak. Saya tetap memilah, tetapi saya tahu yang butuhan, yaudah makan. Nanti gua nggak pikirin, Tuhan bisa sediain. Itu sebuah gambar diri yang saya harus ciptakan terus-menerus, menjaganya. Tapi kalau kita nggak tuh duit gua nggak bisa, duit gua pas-pasan dapatnya segini, gimana. Semua pengeluaran saya itu pengeluaran dalam arti yang benar. Saya tidak membeli barang-barang yang gak ada gunanya. Saya tetap menjaga, tetapi yang saya beli barang-barang yang memang ada gunanya.
Contoh misalnya kalau saya mau beli makan ya, beli makanan ya, makanan dihabisin. Bukan beli makanan karena lapar mata maksudnya. Kemudian nggak dimakan, dibuang, entah itu busuk lah atau apa. Lapar mata doang gitu loh. Cuma pengen apa ya? Ya cuma hanya hawa nafsu doang, tetapi enggak. Ini akhirnya dibuang. Nah itu namanya pengeluaran yang gak ada gunanya, ngebuang gitu loh. Ini namanya gak wise, gak bijaksana. Yang seharusnya butuh beli yang lain, tetapi pakai di sini dan ini gak ada gunanya. Nah itu namanya nggak bijaksana ya. Susah kalau begitu, artinya apa ya? Gak bisa berhasil kalau kita menggunakan waktu dengan sembarangan gitu, yang gak ada gunanya. Ada yang kita nikmatin, tapi ada juga yang harus kita investasikan. Nah, sehingga kita semua mengerti bahwa gambar diri itu sangat penting. Saya sebetulnya hari ini pengen yang saya bilang untuk tulis, tapi nggak jadi hari ini. Karena saya nggak siap juga, karena itu mesti ada tulisan semacam-macam itu. Saya belum siapin secara full. Ya mungkin minggu depan kita lihat seperti apa. Tapi saya ingin hari ini, ya saya ingin gambarkan bahwa pentingnya kita tuh mengerti. Jadi saya akan ngomongin terus sampai kita tuh sadar, semakin sadar bahwa gua harus beresin dalam diri adalah gambar diri. Gua harus beresin, gua harus beresin. Gua harus beresin. Ini pola. Gua harus beresin. Kalau mau berubah. Karena saya tahu ini polanya, cara kerjanya Tuhan. Saya sudah berusaha di sini. Sudah naik persentase saya. Belum 100%. Tapi sudah ada kenaikan berapa puluh persen. Belum 100%. Tapi sudah ada kenaikan. Yang saya katakan ini yang saya kerja. Jadi saya yakin ketika saya melangkah seperti saya dalam dunia peperangan, gua datang, gua melihat, gua menang. Vini. Walau sebetulnya bukan Vini itu salah sebetulnya, ada kata itu salah. Maksudnya ada katanya yang betul bukan Vini, tapi apa gitu. Itu Napoleon yang mengatakan. Kayak Napoleon. Kaisar siapa ya? Yang Tuhan Yesus apa tuh? Julius Caesar. Aku datang, aku lihat, aku menang. Itulah merdeka seorang pemenang. Aku datang, aku lihat, menang. Kalau belum punya, aku datang, aku melihat, bisa nggak ya? Gue bisa berhasil nggak? Mampu nggak ya? Ntar apa ya? Ntar dibilang apa ya? Udahlah, nggak mungkin menang. Siapin diri dulu, siapin hati dulu. Yakinkan diri. Setelah punya keyakinan, melangkah. Nggak punya keyakinan, jangan dulu. Siapin hati dulu. Siapin diri. Fokus di sini. Bukan tekad. Gua mesti berhasil. Percuma. Pasti loyo. Pasti mundur. Pasti tuh, nggak mungkin enggak. Pasti. Berapa tahun saya udah ngajarin punya tekad kita. Nggak ada yang berhasil di sini. Ternyata 100% lebih kuat ini adalah gambar diri. Usahakan di sini. Nanti minggu depan saya pengen kita nulis semuanya seperti apa. Dan ingin kita saling share satu sama lain. Memang waktunya cukup panjang, tapi saya ingin gini loh.
kerinduan saya, ada orang-orang yang dengerin saya, ngelakuin, dan saya melakukan. Benar, saya ingin melakukan. Karena ini pola yang gak mungkin salah, seperti chord yang gak mungkin salah. Ini pola. Minggu depan saya akan cerita bagaimana ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Oke, saya rasa sudah cukup. Karena belum. Oke ya.